Aktivis Tengku Zanzabela baru-baru ini ikut menyoroti sosok Pratiwi Novianti alias Novi yang tengah berpolemik dengan Agus Salim, korban penyiraman air keras. Ia melalui unggahan di akun media sosialnya, Zanzabela mengkritik sekaligus menyindir pedas sosok Novi yang diduga terlalu berlebihan dalam upayanya meraih simpatik publik untuk menggalang donasi Agus Salim. Untuk mengetahui sindiran pedas yang dilontarkan Zanzabela untuk Novi, maka inilah 5 sindiran pedas Tengku Zanzabela untuk Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Melalui sosial media Instagramnya, Zanzabela secara terang-terangan menyindir Novi merupakan oknum yang menjadikan rumah sosial sebagai bisnis untuk mendapatkan uang. Dalam kalimat yang ditulis, Zanzabela tampak sangat berseberangan dengan pihak Novi. Bahkan ia menyebut Novi dengan sebutan wanita iblis. Jangan samakan gue sama wanita iblis itu. Karena dia hanya mampu bermain di ranah aman, sedangkan kami aktivis bermain di ranah yang taruhannya nyawa demi rakyat yang minta disuarakan. Rumah yayasan bergelimang donatur. Salah satu bisnis mudah untuk mendapatkan uang itu ya rumah sosial. Ada beberapa banyak panti sosial yang kasus pedofil Sudirman dan masih banyak lagi. Semua kelihatannya malaikat. Wadah cuci uang, wadah nerima sumbangan, tapi tak sesuai perawatannya dengan pemasukan dari donatur. Lantas, apa alasan yang membuat Zanzabela berspekulasi demikian? Dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nah ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Zanzabela juga melontarkan sindiran bahwa Novi terlalu berlebihan dalam mencari simpatik publik. Bukan tanpa alasan, Zanzabela menduga bahwa Novi menggunakan kaum-kaum lemah untuk memperkenalkan ke hadapan publik bahwa dirinya adalah seorang pahlawan. Jangan gunakan kaum cacat dan duafa untuk ajak mencari makan dan beli mobil dan kebutuhanmu juga, wahai iblis wanita. Kelihatan busukmu sekarang, karena mungkin ini nominal terbanyak sepanjang sejarah donasi. Jadi, kau rusuh, padahal semua duit sudah di tangan kau. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Jadi saya nggak bisa berdebat lagi, kecuali uang masih di kita, bolehlah kalian negatif sama kita. Nah, harusnya kan negatifnya sama yang punya, yang menguasai barang gitu. Kenapa diambil? Padahal kalian tidak punya legal standing maupun kapasitas untuk menguasai uang itu. Kemudian sudah tahu diri lah, udah ribut, sudah saling dilaporkan, yang nggak akan ada layak lagi untuk menjadi ibu angkat
dan tidak usah lagi pura-pura baik-baik, kami akan memperhatikan, kami baik sama Agus nanti begini, itu menurut saya itu hanya kamuflase aja dan merupakan produk pencitraan, mau terkesan baik seolah-olah kita yang jahat, mereka yang tidak baik. Padahal sebenarnya dampak daripada semua ini adalah Agus yang tidak hanya buta mata tapi sakit batinnya, sakit rohaninya, sakit fisikis, yang mana makin dihajar. Kita harusnya datangi Agus, lindungi dia, tutupin aibnya. Karena biar bagaimanapun awal proses ini adalah bukan saling membuka aib, tapi adalah untuk menutupi kekurangan ketidakmampuan. Seolah membenarkan spekulasi Farhad Abbas, tim kuasa hukum Agus Salim yang menyinggung soal legalitas yayasan yang dinaungi Novi, Zanzabela membongkar bahwa di tahun 2023 lalu, Novi memang pernah berkasus terkait legalitas yayasannya. Lantas seperti apa sindiran Zanzabela dan seperti apa reaksi Farhad Abbas? Jadi usut punya usut ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Ya, justru jangan-jangan dia ingin mengambil keuntungan dari situ. Karena ada juga rekening yayasan dibentuk, diambil. Ya, tinggal buka aja rekeningnya masuk Agus berapa. Kan kalau kita lihat tidak transparan, karena dia bilang hanya 3 hari, sisanya buat ODGJ. Itu yang kita anggap ada yang perlu diaudit. Dalam kisruh donasi Agus Salim, Zanzabela tampaknya sangat kontra dengan pihak Novi. Ia, pasalnya, tidak hanya memberikan sindiran terhadap Novi. Dalam hal ini, Zanzabela juga tampak menyenggol pihak-pihak yang berada di kubu Novi. Salah satunya yakni John LBF. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu John LBF memberikan pembelaannya terhadap Novi dengan meminta agar Agus Salim mencabut laporan polisinya. Lantas, seperti apa senggolan Zanzabela terhadap John LBF? Buat Bang John juga, kalau mau membela si Novi, mbok ya waras gitu loh Bang. Abang sebagai public figure, kita ini nggak bisa Bang menantang-nantangin kayak keadilan dan penegakan hukum itu bisa dijadikan bahan taruhan untuk memenangkan sesuatu gitu. Abang menguasai kepolisian atau penegak hukum atau bagaimana? Nggak boleh kita kayak gitu Bang. Semua orang tahu Abang punya kekuatan di duit ya. Abang juga dekat dengan penegak-penegak hukum. Justru itulah harusnya Abang sebagai public figure tidak kemudian meremehkan keadilan begitu. Kalau memang nggak takut, ngapain suruh-suruh cabut laporan? Suruh aja si Novi ngadapinnya. Audit yayasannya, cek uangnya, uang udah dipegang dia kok. Terus dia pakai juga entah mandat siapa untuk penggunaan operasional ODGJ yang ada di tempat dia. Kalau dia mau, ya silakan dia buka donasi sendiri. Kenapa uang yang ada di rekening Agus yang diambil gitu loh. Kadang-kadang kita harus berpikir cerdas dan netral. Kalau gue tidak akan membenarkan apapun yang dilakukan oleh netizen dan Novi untuk menggiring opini menjelekkan Agus sebagai korban. Lo dari awal mau masuk berita ini jangan nyenggol-nyenggol gue, tapi gue lihat dia udah sadar. Terima kasih John, ya lu seperti itu gue hormat. Lu sayang dan lu mencegah orang menghujat Agus. Ya udah, begitu dong. Jangan lu sindir-sindir gue. Pengecara pembela kaum lemah, ya memang pembela kaum lemah. Lu aja kalau lemah juga gue bela kok. Apalagi lu adalah aktivis pembela juga kaum yang lemah, jadi jangan saling melemahkan. Zanzabela yang pro terhadap kubu Agus Salim tampak menyinggung soal masa lalu Novi yang diduga memiliki rekam jejak yang tidak baik sebagai mantan pramugari. Meski tidak membongkar semuanya secara gamblang, Zanzabela tampak mendesak agar Novi melakukan tes rambut untuk memastikan bahwa ia tidak mengkonsumsi narkoba. Lantas, seperti apa singgungan Zanzabela yang ditunjukkan untuk Novi?
Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan Vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan itu setelah apa? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu. Sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai, ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya